kita akan belajar bersama-sama nih mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalian udah tahu belum pengertian hak dan kewajiban itu apa? Belum Ibu. Jadi hak dan hak kita ini dulu ya, satu-satu jelaskan. Jadi Ibu akan jelasin pengertian hak dulu ya. Jadi hak ini adalah kemampuan ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan, melakukan ataupun memiliki sesuatu yang memang seharusnya dia ini terima dan memiliki sebagai seorang individu. Nah, jadi contohnya itu misalnya nih, kalian nanti dipercaya jadi karakter taruna. Nah, di situ kalian punya hak tuh untuk mengambil keputusan ataupun kalian memimpin kegiatan. Dan selanjutnya pengertian dari kewajiban. Jadi kewajiban ini suatu hal yang memang melekat pada setiap warga negara. Contohnya itu seperti contohnya ini seperti kalian sebagai pelajar itu memiliki kewajiban untuk belajar dengan giat. Jadi hak dan kewajiban ini memang dia itu suatu hal yang memang melekat pada setiap warganya yang tinggal di negara yang berdaulat. Jadi jika didefinisikan kewajiban ini adalah berbagai hal yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilakukan oleh individu sebagai anggota warga negara. Nah, contohnya itu seperti yang Ibu bilang tadi, sebagai pelajar tuh kalian wajib untuk belajar dengan giat. Nah, jadi di sini si Guru John ini dia membagi kewajiban itu menjadi 5 kategori. Sebagai untuk kalian ini sebagai pelajar. Misalnya nih ada kewajiban mutlak. Yang pertama yaitu kewajiban yang emang melekat pada diri manusia sejak lahir. Kemudian yang kedua ini ada kewajiban primer. Kewajiban primer ini itu kewajiban yang muncul dari perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga ada kewajiban universal, yaitu kewajiban yang ada pada semua warga negara yang memang secara umum. Kemudian yang keempat ada kewajiban positif. Kewajiban positif ini dia ini kewajiban yang kewajiban setiap orang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, anak-anak tolong bagusin ya anak-anak. Kelima ada kewajiban publik. Jadi kewajiban publik ini kewajiban yang berhubungan dengan interaksi publik. Nah, jadi hak dan kewajiban ini dia memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Jadi UUD ini mengikat dan memaksa setiap lembaga negara, setiap warga negara Indonesia itu, setiap penduduk Indonesia, dan setiap lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Nah, hal tersebut kemudian itu menumbuhkan hak dan kewajiban bagi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu ada PPT-nya ya sama kalian. Coba kalian cek di sini. Nah, di situ coba kalian lihat ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di situ ada pasal 27 kan. Jadi pada pasal 27 tuh segala isinya yaitu segala warga negara itu bersamaan kedudukannya itu di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua itu kedudukan di dalam hukum itu sama ya. Dan yang kedua ini, tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upayaan pembelaan negara. Nah, di sini kemudian coba kalian lihat lagi slide selanjutnya. Di situ ada pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi pada seluruh pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian coba di slide bawahnya tuh ada pasal yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama. Nah, itu ada pada pasal 29. Itu isinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian
dan untuk beribadat menurut agama kepercayaan itu. Nah, kemudian di sini slide berikutnya kalian buka di pasal yang berkaitan dengan bela negara. Nah, itu di situ ada pasal 30 yang isinya yaitu tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu termasuk ke pasal yang berkaitan bela negara. Jadi coba kalian buka lagi slide selanjutnya. Ada pasal yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Itu ada pada pasal 31. Isinya coba kalian baca sendiri aja nanti ya. Nanti Ibu jelas. Oh, jadi Ibu jelasin aja secara singkat. Jadi pada pasal 31 ini setiap warga itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga itu berhak untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib. Dan pemerintah itu wajib untuk membiayainya. Dan pada isi pasal 31 ini juga negara itu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional tadi. Selanjutnya slide di bawahnya itu ada pasal 32. Jadi pasal 32 ini bilang kalau negara itu memajukan kebudayaan nasional Indonesia itu di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian negara ini juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya di slide bawahnya itu ada pasal yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, itu jadi ada pada pasal 33 yaitu yang membahas perekonomian itu disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, bumi dan air itu kekayaan alam yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada juga dalam pasal 34 yang membahas terkait perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi di sini pada pasal 34 ini fakir miskin dan anak-anak telantar itu dipelihara oleh negara. Negara itu juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.